Jakarta, saudara, menjadi barometer politik nasional setelah PDI Perjuangan tidak mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Dan kini nama Pramono Anung Rano Karno menjadi lawan pasangan bagi Ridwan Kamil dan Suswono di pemilihan gubernur Jakarta. Seperti apa sebenarnya dinamika di balik pemilihan seorang Pramono Anung sebagai yang bisa dikatakan pemain pengganti Anies Baswedan yang awalnya ini sempat akan diusung oleh PDI Perjuangan, serta bagaimana juga dengan komunikasi dan restu Jokowi. Benarkah Pramono Anung bagian dari kompromi antara Istana dan PDIP? Kita bahas malam hari ini bersama bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Sebelumnya kita juga sudah mencoba mengundang Bacagub Jakarta Ridwan Kamil, tapi yang bersangkutan berhalangan hadir. Malam Mas Pram. Malam, Audrey. Mas Pram, jadi hari ini mau tahu dulu nih kegiatannya hari ini, katanya agendanya internal, katanya tadi sudah foto bareng Bang Rano juga, jadi karena terburu-buru semuanya pencalonan, jadi baru foto berdua nih malam hari ini atau sepanjang hari ini nih? Ya, secara jujur kami sampaikan memang kami kemarin-kemarin itu sama sekali tidak mempersiapkan diri. Tetapi karena sudah menjadi keputusan dan kami sudah mendaftar, sekarang ini segala sesuatu sudah kita persiapkan. Bahkan besok saya dan Bang Dul akan tes kesehatan yang pertama, karena kita yang mendaftar yang pertama. Sehingga dengan demikian walaupun nggak pakai deklarasi, kita langsung mencalonkan. Kita adalah yang pertama mencalonkan dan sekaligus pertama cek kesehatan. Meskipun tidak sempat deklarasi, Bu Ketua Umum Megawati juga tidak secara langsung ya mendeklarasikan, berbeda dengan pemilihan kepala daerah lain-lainnya begitu yang sudah mendeklarasi namanya dan kemudian dari daerah mana, Mas Pram. Jadi betul nih Mas Pram, ini posisinya sebenarnya adalah menggantikan posisi Mas Anies yang awalnya semula akan diusung oleh PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Di PDI Perjuangan sebelum ada keputusan, itu bukan keputusan. Jadi Pramono Anung bukan pemain pengganti. Pramono Anung adalah pemain utama yang dicalonkan oleh Ibu Mega untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Bahwa pada saat pencalonan ataupun keinginan Mas Anies sebagai calon di PDI Perjuangan, saya termasuk yang pada waktu itu mengapresiasi dan mengendorse. Tetapi begitu ada dinamika internal dan kemudian Bu Mega memutuskan saya sebagai calon yang sebenarnya saya sama sekali tidak pernah berkeinginan atau pernah mau untuk menjadi calon. Tetapi dengan keputusan ini tentunya saya sangat serius untuk maju, saya bersungguh-sungguh, saya juga dengan Bang Dul akan menawarkan gagasan-gagasan program-program kepada seluruh warga Jakarta. Apabila mereka percaya bahwa saya dan Bang Dul merupakan orang yang dipercaya untuk dipilih. Meskipun juga Mas Pram ini berkali-kali juga bilang awalnya menolak ya pada saat Bu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menawarkan untuk posisi Bacagub Jakarta. Saya menolak dari awal dan ketika pada hari Senin jam 1 saya dipanggil oleh Ibu Ketua Umum, saya juga menyampaikan bahwa saya tidak bersedia. Kemudian ada perdebatan panjang lah sampai dengan hari Selasa, saya juga masih menolak. Tetapi kemudian pada hari Selasa jam 7 setelah saya duduk, saya renung karena jarang sekali Ibu Ketua Umum, Ibu Mega itu memutuskan untuk hal yang krusial melalui mekanisme yang seperti ini. Walaupun secara jujur, Audrey, saya sama sekali tidak pernah berniat untuk mencalonkan. Mas Pram, kalau tidak pernah berniat mencalonkan, kemudian juga rasa-rasanya dinamikanya sangat kerasa sekali, bukan hanya di internal, tapi sampai dirasakan juga di masyarakat. Bahkan ada sampai sekarang mungkin masih ada yang banyak mempertanyakan kenapa Mas Pramono Anung yang dipilih begitu. Tapi ada yang menduga, benarkah dipilihnya seorang Pramono Anung sebagai bakal calon gubernur Jakarta ini merupakan bentuk kompromi dari PDI Perjuangan untuk bisa menjembatani antara PDIP agar bisa masuk ke koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran? Ya, secara jujur saya harus menyampaikan saya termasuk politisi yang sudah sangat senior. Jam terbang saya panjang sekali dan selama ini memang saya ditugasi oleh Ibu Mega untuk berkomunikasi
baik dengan dulu pada pemerintahan Pak SBY, pemerintahan Pak Jokowi, maupun dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi untuk koalisi dan sebagainya, itu kewenangan sepenuhnya ketua umum dan juga partai, sehingga saya tidak mau berandai-andai. Tetapi bahwa saya bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, itu yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang saya emban selama ini. Sehingga dengan demikian saya setuju 1000% dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, bahwa pencalonan saya adalah kewenangan sepenuhnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Memang kewenangan dari seorang ketua umum, Bu Megawati Soekarno Putri, tapi tidak terelakkan juga Mas Pram ketika Mas Pram ini 10 tahun bersama pemerintahan Pak Joko Widodo, 5 tahun terakhir juga bersama Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, maksudnya bersama-sama menjadi Menteri begitu. Nah artinya ada faktor kedekatan-kedekatan ini yang kemudian mungkin saja menjadi faktor pertimbangan besar kenapa Mas Pramono Anung yang dipilih, bukannya nama Mas Anies, nama Mas Ahok juga yang masih jadi kader PDI Perjuangan? Ya, yang pertama, yang paling utama memang saya sebagai pembantu presiden, tentunya apalagi saya sebagai sekretaris kabinet yang tugasnya adalah mengkoordinasikan presiden sebagai kepala pemerintahan dan sidang-sidang kabinet dan sebagainya. Pasti saya dekat sekali dengan presiden, saya juga dekat dengan Pak Prabowo, saya juga dekat dengan para menteri yang lainnya. Itu merupakan bagian dari tugas yang saya emban sehari-hari. Jadi saya tidak bisa menafikan itu. Bahkan secara profesional saya harus mengatakan, 2 orang yang saya komunikasikan sebelum saya memutuskan untuk maju, yang pertama tentunya istri saya sebagai keluarga, tetapi kan saya juga harus bicara dengan presiden. Karena presiden merupakan atasan saya sebagai pembantu presiden. Itulah yang norma yang harus dibangun. Tetapi sekali lagi bahwa kewenangan keputusan mencalonkan sepenuhnya oleh partai dan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Mas Pram, yang menarik juga pernyataan dari Pak Jokowi ketika Mas Pram meminta izin untuk pencalonan sebagai Bacakub Jakarta. Ini katanya Pak Jokowi sampai tertawa terbahak-bahak. Ini kalau kita lihat sebenarnya maknanya tertawa terbahak-bahak karena yang pertama tidak menyangka Mas Pram akan maju, atau kedua karena PDIP tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Beliau tertawa yang pertama karena memang pada waktu itu sempat ada keinginan untuk mencalonkan Pak Basuki Menteri PUPR. Ketika Pak Basuki tidak bersedia dan kemudian Sekjen Partai PDI Perjuangan, Pak Hasto ke publik menyampaikan bahwa Pramono Anung kemungkinan akan diusung di DKI Jakarta. Ketika itulah saya kemudian ditanya oleh Pak Jokowi, Mas maju aja di DKI Jakarta. Ya karena beliau sebagai presiden dan saya berkomunikasi dari hari ke hari, menurut saya wajar-wajar aja kemudian beliau menyampaikan itu. Dan saya pada waktu itu juga kepada presiden saya menyatakan saya tidak bersedia. Memang saya tidak bersedia. Tetapi kemudian karena Ibu Mega memutuskan, mungkin beliau tertawa karena apa yang dulu pernah disampaikan kepada saya maupun Pak Basuki itu menjadi kenyataan. Bahkan kepada Pak Basuki pada waktu itu secara langsung saya bawa kepada Ibu Mega untuk apakah Ibu berkenan atau tidak. Pak Basuki tetap di hadapan Ibu menyampaikan tidak berkenan, tidak mau. Mas Pram, tapi Anda sekarang kan sudah Bacagub ya, besok akan menjalani tes kesehatan dan rangkaian sebagainya. Nah, kalau jadi sebagai bakal calon akhirnya nanti disahkan menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bersama Bang Dul, ada rasa was-was deg-degan nggak? Ini PDI Perjuangan maju sendirian nih di Jakarta, koalisinya melawan gemuk, nggak main-main. Lalu kemudian di sana juga ada Kang Emil bisa merangkul milenial, Gen Z. Ya, kekhawatiran kalau saya bilang nggak ada, saya pasti berbohong. Dan beberapa teman-teman saya menyampaikan kepada saya, Mas, emangnya Mas mau turun gunung? Ini bukan turun gunung, ini naik gunung yang tinggi sekali, tidak mudah. Saya juga kenal secara pribadi dengan Bung Ridwan Kamil, sehingga dengan demikian menurut saya ya ini menjadi kompetisi yang akan sehat. Saya malah lebih senang kalau orang menyampaikan kepada saya bahwa memang saya hampir 10 tahun tidak pernah mau tampil di publik karena mengerjakan dapurnya presiden dengan sangat sengaja. Tetapi dengan penugasan ini, dengan amanah ini, saya akan tampil di publik dan saya juga secara langsung akan berkomunikasi dengan Gen Z, menawarkan alternatif
Karena yang menjadi kunci saya selama ini adalah karena kerja keras. Saya selama ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk membangun kepercayaan siapapun, termasuk kepada Gen Z. Tapi kerja kerasnya ini mungkin saja lebih banyak di belakang layar ya Mas Pram ya. Dan kemudian Mas Pram juga jarang tampil ke publik. Nah pertanyaan besarnya adalah gimana strateginya seorang Mas Pramono Anung ini melawan berhadapan apple to apple dengan Kang Emil yang sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat, pernah menjabat juga sebagai Wali Kota Bandung yang rasanya sudah familiar sekali untuk tampil ke publik, berbicara dengan anak-anak muda. Yang pertama, yang paling utama, Jakarta ini pemilihnya adalah sangat rasional. Mereka pasti akan memilih orang yang akan bisa menjalankan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Jakarta sebagai basis perekonomian nasional dan sebagai kota global harus bisa diwujudkan. Dan saya yakin Gen Z ini adalah, kebetulan anak saya juga Gen Z. Pertanyaan juga diajukan kepada saya, apa yang akan dilakukan Bapak untuk bisa menarik itu? Saya tentunya sudah punya kiat-kiat, rumus-rumus, dan kebetulan saya dengan anak saya selama ini bersama-sama. Saya kalau anak saya nonton BTS, nonton Peggy Goo, saya juga ikut nonton. Karena itu juga menjadikan saya berwawasan yang lebih luas. Dan saya juga ikut jigrak-jigrak. Dengan Peggy Goo pun saya juga familiar. Oke, Mas Pram, ini yang juga menarik pada saat kemarin Anda resmi mendaftar ke KPU Jakarta adalah adanya seorang Basuki Cahayapurnama di tengah-tengah Mas Pram dan juga Mas Rano. Pesan apa sih yang dibawa? Ingin juga menarik begitu sebanyak-banyaknya teman Ahok yang kemudian bisa menggrab keterpilihan untuk mereka memilih Mas Pram dan juga Bang Rano, atau jangan-jangan ada posisi strategis nih, jangan-jangan jadi ketua pemenangan nih di Jakarta? Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei yang ada, mungkin Pramono Anung nomor 100. Nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Ahok, nomor 3 Ridwan Kamil. Pramono Anung memang nggak ada dalam survei, dan saya mengakui itu karena memang nggak ada. Tetapi kenapa kemudian Ahok tampil? Pertama, Ahok ini DPP partai. Yang kedua, dia punya pengalaman sebagai mantan gubernur DKI. Dan dia masih memiliki pendukung yang cukup loyal. Sehingga dengan demikian, dengan keberadaan Pak Ahok adalah bagian dari menunjukkan kepada publik PDI Perjuangan untuk pencalonan ini sangat solid. Termasuk kemudian hadir Ibu Risma, ketua DPP yang lainnya, DPD-nya lengkap. PDI yang saya sampaikan ternyata bukan hanya PDI Perjuangan, masyarakat juga akan hadir, kelompok-kelompok yang saya nggak kenal juga hadir. Dan itu saya terkejut sekali. Oke. Mas Pram, pertanyaan selanjutnya adalah dicalonkan sendiri di PDI Perjuangan, satu-satunya partai politik. Sudah izin sowan ke Pak Jokowi, tapi kemudian terpilih atau nanti pada saat berkontestasi juga harus pesannya dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi adalah nada nafas-nafasnya ini untuk masing-masing kepala daerah harus senafas dengan pemerintahan pusat. Tapi satu sisi kita tahu juga PDI Perjuangan memang belum memutuskan, tapi apakah menjadi oposisi atau kawan dari koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini juga bisa dibilang menjadi jembatan yang halus nih untuk nanti di pemerintahannya Prabowo Gibran? Nanti Mas Pramono Anung akan menjawab, tetapi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan masih bersama saya bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung, Mas Pram. Mas Pram, jadi kan kalau kabarnya ini PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Gibran ya, meskipun memang belum kita tahu sampai dengan sekarang. Nah, tapi kalau misalnya PDI Perjuangan mencalonkan Mas Pram dan juga Bang Dul, kemudian syukur-syukur alhamdulillah misalnya menang begitu ya. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi alat yang pasti bahwa PDIP bukan oposisi, tapi melainkan koalisi nantinya dengan Prabowo Gibran? Yang pertama, alhamdulillah kamu mudah-mudahan jadi kenyataan. Jadi alhamdulillah yang menjadi kenyataan. Tetapi kita mempunyai pengalaman panjang bahwa perbedaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hal yang biasa. Seperti pada saat pemerintahan Pak Jokowi
dengan Pak Maruf Amin, gubernurnya kan sempat Pak Anies, dan itu biasa-biasa aja, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti harus bisa bekerja sama. Dan di beberapa daerah lain, bahkan oposisi dengan garis keras pun ada, dan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita sudah mengalami proses pendewasaan. Sehingga dengan demikian, ini bukan lagi harusnya menjadi isu, karena pasti kerjasama bisa dilakukan. Berarti roman-romannya belum tentu ya kalau misalnya nanti pun terpilih, kemudian belum tentu juga menjadi partner buat pemerintahan ya? Ya, kasus di Jakarta antara pemerintahan Pak Jokowi dengan pemerintahan Pak Anies kan berjalan dengan baik. Sehingga dengan demikian ini bisa menjadi role model, dan termasuk di beberapa daerah, di provinsi-provinsi yang tidak dikuasai oleh pendukung Pak Jokowi juga banyak. Oke, Mas Pram, ini kemarin Bang Deddy Sitorus bilang bahwa meminta ya, entah meminta atau menanyakan begitu kepada Mas Anies untuk menjadi juru kampanyenya Pramono Anung dan juga Rano Karno. Itu kesiapannya betul begitu Mas Anies diminta atau PDI Perjuangan yang meminta? Yang jelas tanyakan kepada Deddy Sitorus, mungkin spontanitas Deddy Sitorus, karena saya sendiri sampai hari ini nggak tahu, jadi saya juga nggak mau berspekulasi. Oke. Nah, permasalahan di Jakarta, permasalahan klasik, Bang Deddy, Mas Pram, ada permasalahan banjir, macet, meskipun Jakarta bukan lagi jadi ibu kota. Ini kalau banjir sama macet dulu deh, yang mau diberesin, yang dibenahi, yang mana dulu, Mas Pram? Ya, tentunya apa yang sudah diperbaiki di era Presiden Jokowi dengan sodetan dan berbagai hal yang sudah dalam pemasangan pompa yang dilakukan oleh Pak Basuki, ini ditentukan, dilanjutkan. Saya termasuk yang menyampaikan secara terbuka bahwa apa yang menjadi legacy dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk dari zaman Pak Sutioso, kemudian Bang Foke, Ahok, Anies, Pak Jokowi, yang baik tentunya harus kita lanjutkan. Jadi nggak bisa lagi kita dengan pola berpikir bahwa ganti pemerintahan kemudian program itu tidak dilanjutkan. Saya termasuk yang pasti akan melanjutkan. Dengan masa kampanye yang begitu terbatas, kemarin pada saat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sebelum Mas Pram dan juga Bang Dul ini daftar ke KPU, wejangan apa Mas Pram yang kemudian membuat Mas Pram, aku harus kerja keras ini? Kalau Ibu Mega kan sederhana, Ibu Mega ini petarung. Beliau hanya ringkas dan padat. Pram, kalau kamu udah mau maju, kamu harus kerja keras, turun ke rakyat, menyapa rakyat, menarik hati rakyat, bekerja keras, dan kamu harus bisa membuktikan kemenangan. Kalau nggak salah dapat tantangan juga ya dari Pak Jokowi ya, sehari dapat berapa nih nanti kampanye? 12 titik. Itu target dari Mas Pram atau dari Pak Jokowi 12 titik ini? Ya, saya akan menargetkan, dan menurut saya itu merupakan hal yang mensugesti saya untuk bisa turun di 12 titik. Kemarin aja begitu saya mencalonkan baru siang hari, udah bisa 9 titik setelah pencalonan. Okay. Artinya saya pasti mampu. Karena di tahun 2019 sayalah yang mendampingin Pak Jokowi selama 8 bulan untuk keliling seluruh Indonesia. Oke, Mas Pram, hari ini baru foto. Kemudian tadi sudah mencoba-coba keliling sehari 9 titik. Tapi nanti pasti gempurannya sangat luar biasa nih kalau sudah dimulai masa kampanyenya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ridwan Kamil Suswono punya jargon namanya Rido. Kalau Pramono Anung Rano Karno? Ya, yang pertama, secara jujur saya ingin mengatakan yang namanya jargon ataupun itu gampang untuk dibuat. Tetapi yang jelas Pramono Anung, Rano Dul Karno siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Kalau visi misinya, kalau dari Ridwan Kamil Suswono Jakarta Maju, dari Pramono Anung Rano Karno? Jakarta dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan, undang-undang baru nomor 2 tahun 2004, Jakarta harus menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus kota global.
maka terjemahan dari visi, misi dan sebagainya harus berdasarkan itu. Pramono Anung, bakal calon Gubernur Jakarta, terima kasih sudah berbincang di Sapa Indonesia Malam. Kita doakan besok lancar ya tes kesehatan bersama dengan Bang Dul dan juga nanti menyusul ada Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Terima kasih Mas Pram.